Shalom semuanya. Shalom. Halo, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, saya percaya kabar kita semua kabar luar biasa. Amin. Karena pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini buat saudara dan saya. Amin. Amin. Kita mulai doa misbah keluarga kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Kita serahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa kami yang di surga. Yes. Pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat pimpinanmu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Dan kami sebelum tidur, sebelum beristirahat, kami mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Ya, Amin. Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Terima kasih, pimpinlah acara doa mesbah keluarga ini. Dari awal, pertengahan, sampai penghabisan. Yes. Taruhkanlah roh pengurapan yang dahsyat luar biasa bagi kami. Bahkan kami semua umat Tuhan yang ada di rumah. Oh, berikan hikmat akabudi. Amin. Urapan yang baru bagi mereka mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah di hadapan Amin. mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi live kami, urapi semua kota kami dan juga wifi kami hari ini. Sehingga kami bisa dengarkan siaran ini dengan langsung. Amin. Dengan maksimal mungkin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beserta Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar. Haleluya, haleluya. Amin. Langsung. Mari Bapak Ibu semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian sungai sukacitamu. Amin. mengalir dalam. Kita sama-sama berjoget ya malam hari ini. Sebab Engkau sukacita kami ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lebih semangat lagi sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari, bersuka. Menari Bersamamu bersuka di dalammu. bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Oh, oh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku Sekali lagi, penuh. sebab hanya Tuhan. Oh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau yang Haleluya. berikan Terima kami kasih, kekuatan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan andalanku, dan ku berharap dan ku hanya akan berharap padamu. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap, hanya kan berharap padamu. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya.
Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau beri sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan kemurahan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Allahku Allah yang ajaib. Segala kemuliaan Ditinggikan. segala keagungan bagi nama-Mu Tuhan. Kudus, 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 kudus Engkau. Suci, suci, Kami Allahku Allah Abraham. Allahku Allah Ishak, Rajaku. Hanya Kau yang layak disembah, tinggikan ya kami sembah. Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat. Haleluya, Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuja. Roh Kudus, Engkau begitu besar dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan Yesus
sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cinta. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Dia tak berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang terbesar bagi kami. Engkau melebihi dari segalanya Tuhan. Amin. Engkau melebihi Baal-Baal, dewa-dewa, patung-patung. Kau yang terbesar dalam hidup kami. Amin. Kau yang terbesar dalam rumah tangga kami. Sepatutnya pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu dalam hidup kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini mari siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu di sampingmu, buka firman Tuhan pada malam hari ini sehingga kita menjadi orang yang dewasa rohani. Amin. Amin. Orang yang dewasa rohani mau diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Orang yang dewasa rohani mau melakukan firman. Katakan amin. Amin. Mau berdoa. Katakan amin. Amin. Mau baca firman. Katakan amin. Amin. Oke, malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang judulnya bertumbuh menuju kedewasaan. Seseorang bisa dewasa karena ada hal-hal yang membuat bisa dewasa. Ya, ada alat atau ada strategi yang membuat dewasa. Tetapi kita sebagai manusia, makhluk hidup punya dua kedewasaan. Dewasa secara jasmani, yaitu secara fisik, dewasa secara rohani. Karena kita terbagi dalam hidup kita ini terbagi dua. Oleh karena itu kedua-duanya kita harus bisa dewasa. Secara fisik mungkin kita sudah dewasa, ya. Sudah mungkin kita ada yang usia 40, 60, 30. Bahkan ada yang usia 20. Anak-anak muda, hai anak-anak muda sekarang ini kamu usia berapa? Ada yang 17 tahun ke atas kah hari ini? Amin. Apa masih ada yang 10 tahun? Semuanya itu dewasa secara fisik. Tetapi ingatlah, dewasa rohani bukan diukur dengan secara umur. Ya. Umur boleh banyak, tetapi belum tentu dia dewasa rohani. Ciri-ciri orang dewasa rohani bagaimana pada malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Coba kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-13. Saudara bisa baca Alkitabnya, yang ada di rumah pasti ada Alkitab kan? Amin. Ayo kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada malam hari ini, tadi saya katakan umur kita nggak mungkin sudah berapa, ya mungkin kita pada malam hari ini pada umur berapa mereka meyakini dirinya sudah dewasa, ya mereka sudah berkata saya kan udah dewasa nggak perlu diatur-atur lagi, ya kan. Mungkin kita menganggap diri kita sudah dewasa, menyebut perilaku kita sebagai sudah dewasa, tidak bisa lagi dinasehati, ya kan, tidak bisa lagi ditegur karena sudah dewasa. Itu sesuai dengan ukuran tersendiri, ukuran kita sendiri, ya. Seringkali kita demikian, banyak yang kita alami atau teman-teman kita atau bahkan kita sendiri menganggap diri kita sudah dewasa. Lalu dikatakan banyak lagi contoh-contoh yang memiliki banyak, ya sudah dewasa, dikatakan sudah dewasa. Waduh, mungkin dia sudah punya kendaraan mobil, atau mungkin dia sudah punya rumah, atau mungkin dia sudah pekerjaannya yang bagus. Banyak orang mengatakan dia sudah dewasa. Secara fisik mungkin itu menggambarkan kedewasaan secara jasmani. Tetapi pada malam hari ini yang saya tekankan, kita mau belajar tentang dewasa secara rohani. Amin. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus yang mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Ya. Yang makin lama makin bertumbuh sempurna seperti Kristus. Kenapa Rasul Paulus mengajarkan kota Efesus supaya dewasa? Orang yang dewasa dikatakan bahwa mereka tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi pernah Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan bahwa seperti anak kecil inilah yang bisa mewarisi kerajaan surga. Yes. Kadang-kala kita bingung, kenapa ya kok dikerapkan kita seperti anak kecil? Kita bisa masuk kerajaan surga. Sementara pada malam hari ini Rasul Paulus mengajarkan kita dewasa secara rohani. Amin. Malam hari ini kita banyak melihat contoh, ada beberapa yang dikatakan Rasul Paulus kita harus dewasa secara iman. Karena rentang dunia ini mengombang-ambingkan segala rupa-rupa ajaran, segala rupa-rupa masalah-masalah yang kita alami membuat kita rentang di dalam jatuh pencobaan. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan kita ketika masalah datang atau pencobaan yang mengombang-ambingkan iman rohani kita, di sini tunjukkan kedewasaan kita. Amin. Rasul Paulus mengajarkan biarlah kita menjadi orang-orang dewasa, makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Yes. Bagaimana caranya? Ciri-ciri orang yang dewasa rohani, yang pertama dikatakan di sini bisa mengambil keputusan seperti firman, mengambil keputusan ketika saat menghadapi masalah sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang dewasa rohani ketika menghadapi masalah, tantangan, dia tidak menangis terseduh kepada orang-orang yang punya finansial atau punya kualitas, ya. Tetapi orang yang dewasa rohani, jalan salah satunya ketika dia menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, dia akan lari kepada Tuhan. Amen. Dia datang berdoa, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Yes. Itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa rohani tidak membuat suatu gosip, mengembar-gembarkan gosip sana sini supaya tuntas masalahnya atau membalikkan nama baiknya di depan orang. Itu bukan dewasa rohani. Ya. Orang yang dewasa rohani ketika dia ada masalah, dia bisa menutupi masalahnya dengan kata-kata yang manis. Yes. Yang bisa meyakinkan orang. Ternyata padahal sebenarnya dengan sebenarnya tidak. Itu bukan dewasa rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani, ketika saat angin yang datang bergoncang dalam rumah tanggamu, ketika datang musibah yang sangat besar dalam rumah tanggamu, engkau kuat karena ada roh Kristus yang memberakar dalam tubuhmu, dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Malam hari ini ajaran-ajaran yang membuat kita tidak dewasa, ya, kadangkala membuat kita ragu untuk lebih dekat dan
maju dengan pelayanan Tuhan ya. Apalagi kita saat ini dalam pandemi ya atau PPKM ini, gereja-gereja saat ini mungkin masih membutuhkan banyak biaya ya untuk keperluan ini sementara kita nggak ada ibadah ya. Seperti saat ini gereja-gereja besar belum buka, masih online, belum offline gitu ya. Tapi mereka membutuhkan biaya, ada biaya penginjilan, ada biaya ini. Sementara mungkin finansial kita tidak bisa memungkinkan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan cara apa? Kita yang tidak dewasa rohani bersungut-sungut menyampaikan kata-kata kepada orang lain dan membuat satu inspirasi kepada orang lain supaya juga tidak membantu pekerjaan Tuhan. Nah ini bukan dewasa rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani ketika mendengarkan ada pergumulan gereja, ketika ada pergumulan gereja untuk invest dalam pekerjaan Tuhan itu, dia akan berdoa, Tuhan Amin. berkati Amin. bisnisku Yes. supaya aku bisa membantu Amin. pekerjaanmu. Itu Amin. orang yang dewasa rohani. Nah pada malam hari ini makanya hati-hati, Rasul Paulus mengatakan kota Efesus, jemaat Efesus harus dewasa rohani karena dia tahu ke depan akan banyak tantangan dihadapi, akan banyak rintangan dihadapi yang menggoncang iman kita. Nah, yang kedua, orang yang dewasa rohani adalah dia tahu memperlengkapkan hidupnya bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan dalam hidupnya. Seringkali kita mendengarkan suara-suara gembala-gembala palsu, ya. Gembala-gembala yang sepertinya menyenangkan kepada hati kita, menyenangkan kepada telinga kita. Kita dengarkan kata-katanya begitu enak, ya, membangun secara dalam jasmani kita. Tetapi setidaknya, saudara yang kasih, ketika kita mendengarkan bahasanya, sebenarnya bahasa itu meruntuhkan iman kita. Cuma kita orang yang tidak bijaksana di sini dikatakan bahwa orang yang dewasa rohani akan mengalami ya kebijaksanaan mengikuti gembalanya. Gembala kita yang agung adalah siapa? Tuhan Yesus. Tetapi gembala kita secara rohani adalah gembala sidang. Pada malam hari ini Tuhan memperlengkapkan gembala sidang kita menjadi gembala untuk di dunia ini, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita kepada rumput yang hijau. Seringkali Pak Gembala sudah bilang kita doa, masih aja yang malas doa. Baca firman, masih aja malas baca firman. Pak Gem suruh kita satu hari satu pasal. Sudahkah saudara, jemaat-jemaat Tuhan, sudahkah laksanakan hal ini? Ya, kalau saya sendiri ya, kalau sudah saya baca kayak seperti ini kita sudah terangkan, nanti agak siang ada waktu yang khusus lah yang saya buat untuk baca firman. Satu hari satu pasal, kadang lebih dari satu hari satu pasal. Oleh karena itu malam hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang kekasih, ikut sertakan apa yang Tuhan gembala atau yang sudah gembala arahkan di tempat ini. Ya, semuanya itu hanya berasal dari Tuhan, bukan karena dari kepintaran dia sendiri. Hikmat yang dari gembala kita diberikan oleh Tuhan supaya kita apa? Bisa membawa kepada terang yang ajaib, bisa menuntun kita kepada rumput yang hijau. Kalau anak-anak Tuhan mau kepada rumput yang hijau, ikutin arahan gembalamu. Tidak usah banyak dalih, tidak usah bersungut-sungut ya. Orang yang dewasa rohani dia akan tunduk dan akan taat. Tidak ada pemberontakan di dalamnya. Katakan amin. Seorang domba dia akan mengerti apa kata tuannya. Seorang domba dia akan mengerti apa kata Tuhan gembalanya. Oleh karena itu malam hari ini jadikanlah engkau menjadi domba yang baik. Amin. Sehingga gembala itu bisa mengarahkanmu dan menuntun kita kepada kedewasaan iman. Ya, ciri-ciri ini dalam kedewasaan ini kita harus tahu ya. Apakah saya sudah dewasa rohani? Orang yang dewasa rohani yang ketiga dia berhikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Memang perlu hikmat yang dari dunia ini. Tetapi ingatlah kata Amsal, hikmat yang dari dunia ini akan
dipermalukan oleh hikmat yang dari Tuhan. Ya. Benar, hikmat yang dari Tuhan lebih besar kuasanya Yes. daripada hikmat yang di dunia ini. Amin. Perlukah kita berhikmat dalam dunia ini? Perlukah banyak pengetahuan dalam dunia ini? Perlu. Tetapi hikmat yang lebih dalam lagi, hikmat yang lebih otentik, yang lebih dalam lagi adalah hikmat yang dari Tuhan. Pada malam hari ini minta hikmat dari Tuhan. Karena kita di zaman-zaman ini banyak yang membuat kita lemah. Yes. Banyak yang membuat kita jatuh. Amen. Sehingga kita tidak dapat bertumbuh. Iman rohani kita terhimpit. Tidak bisa berkembang. Tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Bahkan tidak bisa bertumbuh. Kata Tuhan, firman Tuhan, orang yang tidak dewasa rohani, orang yang tidak bertumbuh akan dicampakkan kepada perapian yang menyala. Seperti pohon ara, ketika Tuhan Yesus berjalan satu daerah ya dengan murid-muridnya, dia melihat pohon ara sudah bertahun-tahun ya disiram, bertahun-tahun dipupuk, bertahun-tahun dibersihkan, tetapi setiap Tuhan Yesus lihat dari sana tidak ada buah yang didapatkan dari pohon itu. Sehingga apa kata Tuhan? Terkutuklah engkau pohon ya. Makanya pada saat itu maka pohon itu akan terkutuk dan dicampakkan dan ditebang kepada perapian yang menyala. Oleh karena itu malam hari ini jangan sampai kita sudah melayani Tuhan. Jangan sampai kita sudah jadi Kristen sejak kecil. Yes. Tetapi Tuhan, akhir hidup kita sia-sia. Tidak ada upah yang kita terima. Tidak ada kemenangan yang kita terima. Tidak ada buah yang kita tunjukkan sejak kita masih hidup dalam dunia ini. Ada lagu berkata hidup ini adalah kesempatan. Sementara kita Tuhan kasih kesempatan. Berapa tahun lagi usia kita untuk kesempatan berbuat baik dalam dunia ini. Berapa tahun lagi kita untuk berbuat yang terbaik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti saya sudah umur 51 iya. Berarti kalau firman Tuhan berkata batas umur paling lama 70-80. Nah latih 5. Tambah 30 tahun lagi antara kita 30-20 tahun kalau Tuhan kasih kesempatan untuk melayani. Masa-masa dalam 30 tahun lagi 20 tahun ini saya bisa kasih kesempatan untuk saya bertumbuh. Bertumbuh dalam kemenangan, bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan, bertumbuh dalam rohani saya supaya saya berbuah. Karena ketika saya sudah tidak ada lagi mungkin sudah menjadi berkat bagi orang lain ya. Tetapi kalau kita selama hidup jadi orang Kristen, selama kita menjadi anak Tuhan, hanya datang rutinitas saja, doa rutinitas saja, melayani rutinitas saja. Kita sudah keluarkan bensin, kita sudah keluarkan uang buat gereja kita. Tetapi rohani kita tidak bertumbuh. Hanya dikasih arahan, hanya dikasih teguran dari gembala sedang kita sudah lemah, sudah down. Kenapa tidak datang kemari, enggak ibadah lagi? Down ya. Kenapa enggak ibadah kemarinnya? Down ya. Kenapa enggak ibadah kemarin? Penyakit saya kunjung-kunjung sembuh. Saya sudah banyak doa tapi enggak kunjung sembuh. Down. Orang-orang yang seperti ini adalah tidak mempersiapkan buah. Tuhan bilang, Tuhan menjawab doa kita atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting saat kita dekat dengan Tuhan ada pemulihan terjadi. Jadi buah itu kita harus tunjukkan saudara. Seringkali kita menyembunyikan buah dalam diri kita. Kita hanya melayani sebatas di kasat mata orang lain. Tetapi buah yang sebenarnya itu, kepalsuan itu banyak dalam diri kita. Kepalsuan itu perlu kita tanggalkan dalam hidup kita pada saat-saat ini. Karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lebih dewasa rohani. Tunjukkan buah pelayananmu. Tunjukkan buah dalam keluargamu. Buah apa yang kau tunjukkan kepada keluargamu? Buah-buah pertobatan kepada anak-anakmu. Buah kasih sayang. Buah kemurahan. Buah sukacita. Kepedulian. Itu salah satu buah. Dalam pelayanan juga engkau harus berakar dan bertumbuh. Jangan cepat goyah, jangan cepat lemah. Jangan cepat down. Harus ada buah yang kau alami. Amin. Ada kedewasaan rohani, ada tingkat-tingkatnya. Jangan
stagnasi di situ, ya taunya pengetahuannya itu saja, situ-situ lagi. Tetapi kita harus mau maju dan berkembang, Amin. naik pengetahuan kita mengenai tentang firman lebih dalam lagi sehingga kita tahu Yes. apa yang terjadi ke depan. Orang yang dewasa rohani, dia tahu apa yang terjadi depan dalam rumah tangganya. Orang yang dewasa rohani, dia tahu bakal apa anaknya ke depan. Ya. Ya, pada malam hari ini mari minta pengurapan dari Tuhan. Amin. Katakan kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk berbuah. Berbuah dalam musim-musim semi, berbuah dalam musim-musim kekeringan, Yes. berbuah dalam musim-musim kesuburan. Jadi pada malam hari ini iman kita jangan berbuah di musim hanya baik-baik Ya. saja. Iman rohani kita jangan hanya berbuah di musim hanya yang enak-enak saja. Ya. Tetapi biarlah iman rohani kita berbuah di saat Amin. kesukaran, Amin. di saat kesulitan, Ya. disitulah ada buah yang kita tunjukkan kepada Amin. orang. Sehingga orang selalu melihat kita. Walaupun hidup kita sulit, walaupun penyakit kita tidak sembuhkan, belum sembuh hari ini, belum sepenuhnya disembuhkan, Ya. tetapi kita tetap kuat melayani Tuhan. Amin. Disitulah kita menjadi buah. Kita tunjukkan pada orang lain menjadi kesaksian bagi orang. Amin. Pada malam hari ini jangan terkecut hati, jangan tawar hati. Ya. Tuhan berkata tangan kita dipegang oleh Tuhan. Yes. Masa depan kita telah dijamin oleh Tuhan. Tetap Amin. maju, tetap bertumbuh. Amin. Dewasa rohani berbuah Amin. di Yes. segala musim. Amin. Musim semi, musim kering, musim Ya. gugur, bahkan musim panen. Kita tetap berbuah. Amin. Amin. Malam hari ini saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan juga teman-teman FB, biarlah buah itu yang kau alami hari ini, buah yang ada dalam dirimu, Yes. banyak orang dapat merasakannya, Amin. banyak orang yang mencicipinya. Amin. Jangan buah pahit yang kau Ya. keluarkan dalam dirimu, tetapi biarlah buah yang manis yang bisa dicicipi oleh banyak Amin. orang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Kita mau sama-sama bertumbuh, berbuah di dalam kedewasaan rohani. Ya, jadi ada pepatah berkata, bukan usia yang menentukan kita dewasa, Yes. tetapi yang menentukan kita dewasa adalah pilihan kita. Pilihan kita itu yang terbaik mana? Ya, kalau kita lihat pilihan yang terbaik berarti dia sudah dewasa rohani. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, sebelumnya kita akan masuk dalam syafaat. Ya, tapi sebelum masuk dalam syafaat kita akan sapa dulu teman-teman kita yang live hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu yaitu keluarga Ibu Herna Yuriasti. Shalom. Shalom. Apa kabar Bu? Lalu Ibu Tio Meli, shalom. Maya Patricia, shalom. Keluarga Bapak Tit Sandoko, shalom. Bersama Ibu Liana. Bapak Lamot Sianipar, shalom. Shalom. Bapak Tupak Silalahi, shalom. Shalom. Dari sini. Ibu Eca Syafitri, shalom. Shalom. Bapak Arifin Saputra, shalom. Shalom. Ibu Intan Storu, shalom. Shalom. Saudara Manot Ferdinand Silaban, shalom. Shalom. Ibu Nora Utagalung, shalom. Ibu Luahani, shalom. Ibu Erna Janti, shalom. Ibu Rosiana, shalom. Arnold Stefano, shalom. Kakak Basaria, shalom. Ibu Hartati Borsilai, shalom. Keluarga Bapak Hari Rahma, shalom. Bapak Pisko, shalom. Tante Samsidar, shalom. Shalom. Keluarga Sorta Huta Barat, shalom. Salam kenal ya. Saudara Yoel, Salalahi, shalom. Shalom. Ibu Lince Sihomi, shalom. Shalom. Erik Saputra, shalom. Shalom. Opung Yasef, shalom. Shalom. Ada lagi? Udah. Oke, kalau nggak ada lagi, ya malam hari ini kita akan masuk dalam syafaat. Kita akan berdoa. Pegang, ya kita nyanyikan puja Bapa pegang erat tanganku. Coba ambil kuncinya.
tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Bapa, pegang erat tanganku, Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, Engkaulah menjadi alasan dalam hidup kami selama kami hidup. Bapa, pegang erat kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dewasa rohani, berakar, bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Kami memberikan buah yang manis dalam setiap musim Tuhan, baik musim hujan maupun musim kemarau, maupun musim semi, maupun musim kesukaran. Biar kami Tuhan menjadi orang yang berbuah dan juga mengeluarkan buah yang manis bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi jemaat-jemaat Tuhan hari ini, keluarga demi keluarga. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Tupak Silalahi saat ini Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Kau berkati tambal banyak, berkati anak-anaknya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi keluarga ini. Kami berdoa juga berkeluarga Bapak Lamhot Syanipar Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Buat semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Engkau berkati usaha bisnis yang mereka geluti Tuhan beberapa tahun ini. Tuhan berkati ke anak-anaknya yang kerja, berikan pekerjaan terbaik, berikan posisi yang terbaik, bahkan yang belum bekerja beri pekerjaan terbaik, bahkan yang masih sekolah berikanlah hikmat akan budi kecerdasan kepadanya sehingga menjadi anak kesukaan bagi Tuhan. Berkati keluarga ini berkelimpahan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga daripada Bapak Titus Handoko bersama Ibu Liana Tuhan di Sepatan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Berkati usaha bisnisnya. Engkau jauhkan segala belalang-belang pelahap, segala pundi-pundi yang bocor. Jauhkan dalam nama Yesus, Kau hentikan. Kau berikan keamanan yang ketat, yang keamanan yang terjamin. Engkau berkati usaha ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berkati Tuhan anaknya Misal. Segala biaya-biayanya Tuhan untuk kuliah Kau sediakan dalam nama Yesus. Berkati mantunya. Bahkan Kau berkati Edo, berikan keturunan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga saudara Maya Patricia bersama Monalika Tuhan. Berkati kedua anak ini Tuhan. Engkau berikanlah Tuhan berkat-berkat dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau memberkatinya. Dan juga Tuhan biaya-biaya kuliah daripada Maya Kau sediakan tepat pada waktunya. Berkati kedua orang tuanya, beri kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Tio Meli Tuhan. Memberkatilah Engkau kepada ibu ini Tuhan. Engkau tahu kesetiaannya mengikut kami untuk live siang dan malam. Tuhan berkati keluarga Ibu Tio Meli ini Bapa. Pergumulannya Tuhan, bahwa mantunya Tuhan butuh keturunan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau nyatakan janji-janji Abraham kepada anaknya Tuhan. Jika Abraham Engkau berikan keturunan, berikan juga keturunan kepada anaknya Tuhan. Bukanlah kuasa-Mu bekerja, nyatakan mujizat-Mu terjadi bagi keluarganya. Berkati usaha bisnisnya, berkati Tuhan kesehatan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Echa Safitri Tuhan, bersama Bapak Harno Paula Tuhan. Berkati mereka berkelimpahan, usaha bisnis mereka saat ini Engkau membuat naik, Engkau membuat naik tidak pernah turun. Kau kirimkan order-order Tuhan, beri kekuatan kesehatan suami istri, bahkan kedua putranya, berikan pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang
yang benar Tuhan. Kau memberkati Tuhan kesehatannya. Bahkan orang tua mereka berkati Tuhan. Kau berkati finansial kedua orang tua mereka. Engkau berkati juga adiknya Tuhan, usaha bisnisnya. Berkatilah berkelimpah, beri kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan Bu Herna Tuhan. Kau berkati Bu Herna berkelimpahan. Tuhan tolong ibu ini Tuhan. Buat dia kuat dalam imannya. Semakin hari semakin dewasa, lebih dekat berjumpa dengan Tuhan. Kami serahkan tanganmu pergumulan keluarga Bu Herna. Bahkan juga Tuhan konternya yang di sini. Bahkan juga yang di Tegal Alur. Buatlah Tuhan perkembangan. Buatlah kemajuan. Engkau berkati kedua putranya. Tuhan jamah suaminya. Jamah keluarga besarnya di kota. Selamatkan dalam nama Yesus. Engkau berkata satu orang yang diselamatkan. Maka seisi rumah tangganya pun engkau selamatkan. Selamatkanlah keluarga besar daripada Ciherna ini. Selamatkan dalam nama Yesus. Kami percaya kelak nanti waktunya Tuhan akan yang menjawab dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga dari Bapak Arifin Saputra Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga ini. Keluarga yang setia melayani Tuhan. Tuhan curahkanlah berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub terjadi. Bahkan Tuhan renovasi rumahnya. Kami percaya segala dana-dana Kau sediakan dalam Yesus. Usaha bisnis suami istri berkat melimpah. Kesehatannya Engkau pulihkan, sempurnakan di dalam nama Yesus. Penyakit ditanam iblis kami cabut dalam nama Yesus. Sembuh. Sehingga Bapak Arifin bisa bekerja dengan sehat sempurna. Dan juga Ibu Mega bersuka cita di dalamnya. Kami juga berdoa kedua putranya berkati, beri kekuatan kesehatan, kecerdasan dalam pelajaran diikuti. Bahkan fisik, jasmani Engkau memberkati pertumbuhan kedua anaknya. Kami juga berdoa buat keluarga Intan Sitorus, berkati berkelimpahan segala usaha bisnisnya, berkati beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat saudara kami Manat Ferdinand Silaban, Engkau berkati anak ini Tuhan. Tidak kebetulan Engkau pertemukan kami dengan anak ini, tetapi ada maksud rencana Tuhan yang besar bagi keluarga ini. Engkau selamatkan keluarga besarnya, Engkau selamatkan adik-adiknya, itonya selamatkan dalam nama Yesus. Buat lewat Manat Ferdinand, roh hikmat yang dari Tuhan berkarya dalam hidupnya, membawa terobosan bagi keluarganya. Pakai dia lebih dahsyat lagi, membawa hal-hal yang baru bagi keluarganya. Berkati usaha bisnis orang tuanya, berkati kesehatan orang tuanya, berkati sisi rumah tangganya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keluarga Ibu Nora Hutagalung. Kamu berkati keluarga ini Tuhan. Mereka yang ada di duta juga bersama mereka Tuhan. Engkau memberkati usaha bisnis Tuhan. Oh segala rencana-rencana mereka Kau sediakan tepat pada waktunya. Bukakan keturunan bagi mereka. Bukakan keturunan bagi mereka. Berkat-berkat Abraham curahkan kembali kepada keluarga ini. Jika Abraham Engkau jawab doanya Tuhan, mengenai keturunan, jawab doa mereka Tuhan. Beri keturunan yang terbaik, beri keturunan yang terbaik. Engkau menjawab tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Terjadi pembuahan di dalam rahim seorang Ibu Nora ini. Haleluya, dalam nama Yesus berkati kesehatan mereka, berkati semua. Engkau berkati juga Ibu Lohani Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Bapak, bersama Bapak Endang. Bersama Tuhan Febri, Erik, Tius. Berkati keluarga ini Tuhan. Bukakan bisnis-bisnis yang baru. Kirimkan order-order kepada usaha mereka. Banyak pembeli-pembeli kepada pedagang, dagangan-dagangan mereka Tuhan. Keberkati Iwan yang menjajakan dagangan mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Beri hikmat akabudi untuk mencari relasi-relasi yang baru. Kamu berkati Tuhan keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Semakin hari semakin dekat, bertumbuh dan berbuah-buah bagi Tuhan. Kau berkati juga keluarga Ibu Emma Janti Tuhan. Berkati keluarga ini. Yaitu keluarga yaitu Bapak Arnold Stefanus. Berkatilah berkelimpahan Tuhan. Engkau lihat kesetiaan mereka mengiringi Engkau. Berkati usaha bisnis yang mereka geluti beberapa hari ini Tuhan. Kirimkan orderan besar. Segala-gala pelajar Kau berkati usaha bisnisnya Tuhan. Berkati anak-anaknya. Kau berkati sisi rumah tangganya. Beri kekuatan dan kesehatan. Naungi mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bu Mama Stephen Tuhan. Berkati dia Tuhan.
Apapun yang direncanakan di dalam hidupnya, Engkau Tuhan turut campur tangan, Tuhan ambil alih, Engkau menjawab doa Ibu Stephen ini Tuhan. Berkati anaknya Tuhan Stephen dengan Yordi Tuhan. Oh, apapun rencana ke depan mereka, oh Engkau memberkati Tuhan. Bahkan Engkau selamatkan anaknya Stephen. Oh, buat roh takut Tuhan, mau beribadah, mau ikut Tuhan, mau ngiring Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, selamatkanlah anaknya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Stephen ini, baik kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga daripada kakak Basaria. Kau berkati berkelimpahan Bapak. Usaha, bisnis, bahkan anak-anaknya yang ada tepi, berkatilah berkelimpahan. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat Ibu Hartati Borisilalahi, berkati berkelimpahan. Beri kekuatan dan kesehatan. Amin. Jaga mereka seperti biji matamu. Kami berdoa buat keluarga Papa Rama Hari Suryatno dengan Ibu Yeni Tuhan. Berkati mereka berkelimpahan. Yes. Apapun yang mereka kerjakan, bahkan pekerjaan Pak Hari, berkati Tuhan. Yes. Kekuatan kesehatan dia bekerja. Amin. Bukakan bisnis yang baru, berkah-berkah yang baru bagi keluarga ini. Berikan hikmat akan beri, berikan jika untuk mengikuti sekolahnya. Beri kekuatan kesehatan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Pisko, berkati berkelimpahan. Yes. Oleh sebagai wira swasta, berkati Tuhan. Biarlah Engkau perlancar segala pekerjaan-pekerjaannya. Beri kekuatan kesehatan suami istri, bahkan anak-anaknya sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga hari Minggu tidak ada penghalang bagi dia untuk melayani Tuhan kembali di tempat ini. Kami juga berdoa buat Tante Samsigar Luka Barat. Engkau memberkati ibu ini Tuhan, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Apapun pergumulan ibu ini, Engkau yang menjawab segala pergumulannya. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat Ibu Sorta Huta Barat. Engkau memberkati berkelimpahan. Yes. Kemuliaan bagi mereka Tuhan. Berikanlah Tuhan sehat-sehat. Dan Engkau selalu makin lebih dahsyat lagi. Kami berdoa buat keluarga. Kami berdoa buat Yoel. Engkau memberkati Yoel Tuhan. Buat lebih dekat berjumpa Tuhan. Kami berdoa buat Linda Sihopi. Berkati dia Tuhan. Berkati usaha bisnisnya. Berkati anak-anaknya. Engkau berikan kekuatan kesehatan. Kami berdoa buat Eda Mawan Silalahi. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, beri kekuatan kesehatan. Engkau berikan penghiburan bagi dia. Amin. Beberapa hari yang kemarin Minang kami telah dipanggil Tuhan. Berikanlah kekuatan penghiburan bagi keluarga besar Silalahi yang ada di Tarutung. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Andreas Valentino. Engkau berkati dia Tuhan. Oh, berikanlah kuasa bekerja bagi dia. Buat dia Tuhan lebih dekat berjumpa dengan Tuhan selalu. Memberkati engkau pekerjaannya. Beri kekuatan kesehatan. Berkati mamanya, berkati adiknya, berkati papanya. Dalam nama Yesus. Kami berdoa bahwa gembala kami Tuhan yang masih di Sumatera hari ini bersama Tuhan hambamu. Engkau Tuhan mengurapi mereka. Engkau memberkati mereka. Tiap jalan dari jalan yang mereka jalani, Engkau ucapkan dari zona-zona merah. Oh, buat proteksi dengan darah Yesus. Beri kekuatan kesehatan. Oh, berikan mereka kekebalan tubuh. Berkati mereka pertemukan dengan orang-orang yang berbaik hati. Keberkati finansial mereka, keberkati kesehatan mereka, keberkati rohani mereka. Semakin dekat berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bung Yosef Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam usia tua ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan hikmat akan budi, kekuatan yang baru, mengiringi Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Berikanlah Tuhan sukacita yang besar selalu dalam hidupnya. Engkau jawaban dalam hidupnya. Berkatilah anak-anaknya, berkati dagangannya, berkati mantu-mantunya, berkati cucu-cucunya. Berkat melimpah dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan opung ini tetap kuat menghadapi segala cobaan-cobaan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Sandi Girsa Tuhan. Kamu berkati keluarga ini, beri kekuatan dan kesehatan. Usaha bisnisnya yang Kau berkati, telah menjadi jawaban doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami berdoa khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan perpuluhan, bahkan diakonnya misi. Tuhan curahkan berkat-berkat berhati saja kepada mereka. Engkau yang balas Tuhan.
Engkau yang memerintahkan berkat-berkat kepada mereka. Amin. Sehingga mereka bisa menabur pada musim ini. Dan Yes. musim apapun mereka bisa menabur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tidak dapat menabur, Engkau berikan benih bagi mereka. Amin. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Sehingga upah mereka besar di surga. Amin. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga keluarga daripada Ibu Olina Tuhan, yang saat ini sedang pengurusan surat-surat mereka Tuhan, tanah yang akan dijual warisan orang tua. Engkau percepat waktunya dalam nama Yesus. Kalau besok mereka ke notaris Tuhan untuk transaksi, biarlah terjadi, terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya transaksi akan terjadi besok Tuhan. Yes. Dan semua bersuka cita di dalamnya. Amin. Dan mereka mengingat Tuhan ada di dalamnya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini di perjalanan mungkin mereka, Engkau pimpin mereka, tibakan di rumah mereka nanti dengan selamat. Dalam nama Yesus, katakan kemuliaan bekerja. Kami juga terlalu berdoa buat bangsa ini Tuhan. Yes. Yang masih ada COVID Tuhan, penyakit COVID. Tuhan cabutlah penyakit COVID ini dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengalami penderitaan COVID, baik isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, Yes. sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Tiada yang sukar bagi Tuhan. Yes. Oh Allah kami Allah yang hidup, yang Amin. sanggup menyatakan Amin. kuasa kegelapan pergi, bahkan Engkau membangkitkan orang-orang mati. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang telah tanda-tanda heran selalu mujizat dalam bangsa kami. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua doa ini. Kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari kamu tidur dan kami sebelum tidur, mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah rumah tangga. Amin. Diberkatilah usaha bisnis. Amin. Diberkatilah keluar masuk. Amin. Diberkatilah buah kandungan. Amin. Terimalah berkat rahmat, cinta dari Tuhan, serta Yes. persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, percaya katakan amin. Malam hari ini sampai sini pertemuan kita. Tetapi jangan lupa besok pagi kita tetap ada doa pagi jam 4.40 tetap di channel ini. Mari kita sama-sama bertumbuh dan kita menghasilkan buah. Amin. pada musimnya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok dan Maju terus, tetap semangat. Shalom.